Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Arianto, guru BK SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya ingin menceritakan mengenai pemecahan masalah siswa ya di sekolah saya. Jadi awalnya ada laporan bahwa di toilet itu katanya sering ada yang merokok gitu, siswa laki-laki ya. Jadi dengan laporan itu saya coba secara acak di jam-jam tertentu itu ke toilet yang dianggap sering di tempat merokok gitu. Dan ternyata ada satu waktu yang saya coba cek ya, karena di beberapa waktu itu jarang ketahuan bahwa ada yang merokok atau tidak. Ternyata di satu waktu setelah pelajaran olahraga ada siswa yang ditemui dia merokok, asapnya banyak banget, dan itu keluar WC gitu, dan itu kelihatan gitu. Saya masuk, dianya ketakutan bahwa mungkin diketahuan oleh gurunya dia ngerokok. Dan saya tidak bentak-bentak, saya cuma lihat aja, senyum gitu kan. Dianya sudah merasa bersalah karena gurunya melihat itu. Cuman saya ambil rokoknya, dimasukkan kepada plastik ya, kemudian bungkus rokoknya juga saya ambil, masukin ke plastik juga sambil dibawa. Terus saya mengajak siswa tersebut untuk ke ruangan saya, diajak walaupun dia ada rasa-rasa ketakutan ya, takut mungkin entah gimana gitu. Dan ternyata di dalam diskusi, kita mulai diskusi, tidak banyak tekanan gitu ya. Saya coba upayakan untuk tidak ada tekanan apapun. Saya coba eksplorasi masalah yang dia hadapi itu seperti apa gitu. Jadi pertanyaannya adalah memang sejak kapan merokok gitu ya. Dia jawab dengan mencoba setulus mungkin, dia menjawab sejujurnya sejak SMP merokok sampai akhirnya kecanduan merokok gitu. Waktu SMP juga pernah ketahuan sama orang tuanya gitu, dan ternyata dimarahi habis-habisan katanya. Nah, si anak ini adalah anak yang memang ditandai oleh banyak guru perilakunya bermasalah ya, di kelas selalu bercanda gitu ya, sering keluar kelas dan nggak balik lagi gitu. Memang perilakunya juga sudah diketahui oleh para guru demikian. Tapi saya mencoba mengupayakan empati sedemikian rupa supaya dia mau terbuka gitu. Jadi bagaimana caranya dia mau terbuka, mau cerita tentang persoalan dia gitu. Bisa jadi memang perilaku bermasalahnya tersebut karena ada tekanan-tekanan tertentu yang dia coba alihkan gitu, membuat distraksi supaya dia bisa mengalihkan persoalannya. Ternyata memang ada masalah dengan orang tuanya. Jadi dia sering disuruh jaga toko gitu sama bapaknya, tapi jaga tokonya sambil dimarah-marahin. Setiap ngerjain tugas dia malah dilarang bapaknya karena dianggap main game gitu ya. Dia tertekan itu, dia coba alihkan persoalan itu malah pada saat di sekolah dia banyak bercanda gitu dengan orang-orang, dengan siswa lain, dengan teman-temannya, dengan guru-guru gitu ya. Gurunya serius, dia malah bercanda, jadi akhirnya jadi keluhan-keluhan ya. Nah, dia cerita banyak, itu mendalam banget di saat itu, sehingga persoalan yang tadinya memang saya tidak tahu jadi paham. Saya coba upayakan untuk unconditional positive regard sehingga dia bisa mau terbuka cerita apapun. Tapi kan perilakunya itu yang katakanlah anak remaja laki-laki di usianya dengan lingkungan yang dia miliki bisa dikatakan wajar, tapi tetap tidak benar gitu. Dan itu harus segera diselesaikan untuk perilaku yang memang diluruskan bahwa itu salah. Merokok di sekolah itu salah gitu. Sebenarnya merokok di luar juga salah di usianya ya, di usia apapun sih sebenarnya. Kalau untuk sekarang ya, merokok tuh untuk di usia apapun itu keliru gitu, karena itu tidak baik untuk tubuh dan juga untuk orang lain yang di sekitar dia. Nah, dengan diskusi-diskusi itu akhirnya memperoleh kesepakatan itu bahwa dia ingin berubah gitu.
Dan saya coba dorong bagaimana dia bisa berubah, meyakinkan bahwa dia berubah. Dia ingin mengupayakan ada perubahan-perubahan dari mulai semua yang bermasalah di dirinya, dari aturan sekolah misalkan ya, rambut gondrong ya, celananya sempit gitu. Kalau sholat itu dia sering ditunda-tunda, malah nggak sholat gitu kan. Pokoknya budaya sekolah juga dia tidak lakukan itu. Dia berkomitmen itu asalkan jangan dipanggil orang tuanya gitu. Padahal saya tidak ada niat langsung memanggil orang tua gitu. Saya ingin mencoba respect dulu keinginan dia untuk berubah gitu. Tidak akan langsung panggil orang tua. Jadi dia sendiri yang mengusulkan itu. Mengusulkan untuk jangan dipanggil orang tua, saya akan berubah semuanya gitu. Bahkan dia siap untuk ngasih tahu teman-temannya jangan ada yang rokok di situ gitu. Jadi dia usulnya banyak gitu pokoknya tentang dirinya berubah. Terus dia sendiri yang ngasih perjanjiannya, ya dia sendiri yang berjanji bahwa kalau saya kalau misalkan dipanggil orang tua tuh kalau saya merokok lagi atau apapun yang peraturan apapun yang ternyata dia langgar, silakan panggil orang tuanya katanya gitu. Jadi dia akan berkomitmen berubah semuanya. Jadi mencoba dulu berempati secara keseluruhan, unconditional positive regard, sehingga dia terbuka, sehingga dia mau cerita apapun, bahkan alternatif solusi pun dia pilih sendiri gitu. Jadi ini cara-cara konseling humanistik, client centered. Jadi berpusat terhadap klien atau berpusat terhadap konseli atau peserta didik, sehingga dia jadi lebih nyaman gitu untuk rasa memiliki terhadap janjinya sendiri. Dan ternyata di hari esoknya dia langsung potong rambut, sudah rapi, bajunya dimasukin, celananya udah bener gitu ya, nggak sempit banget gitu. Kemudian juga ke masjid dia selalu lebih dulu gitu. Jadi selama 1 pekan saya amati betul-betul drastis. Guru-guru yang nggak tahu dia tuh ngerokok ya, nggak tahu kalau dia tuh nggak di belakang gimana ya, di WC gimana, jadi pada heran itu, ini anak ada kenapa gitu berubah gitu. Tidak ada, terus wali kelasnya juga cerita katanya tidak ada laporan dari siapapun itu. Dari guru-guru udah nggak ada laporan lagi gitu. Biasanya ada aja laporan. Nah, jadi salah satu alternatif solusi terhadap persoalan ini adalah dengan mencoba humanis terhadap siswa, client centered atau student centered, ya, berpusat terhadap siswa. Jadi mengupayakan kita respect sama alasan-alasan siswa gitu. Sehingga ketika dia berubah juga memang keinginan berubahnya kuat gitu. Jadi begitu semuanya, semua yang menonton, demikian pemecahan masalah yang saya usulkan dan sudah saya lakukan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.